Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas tentang materi senam. Dengan saya Rayhan Zaki Arfad, mahasiswa Fakultas Kesrek Universitas Negeri Padang, NIM 200865512, BP 2020. Untuk kesempatan kali ini di materi senam kita akan membahas tentang kondisi fisik. Yang pertama, pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur yang penting dan menjadi dasar dalam mengembangkan teknik, taktik, maupun strategi dalam bermain sepak bola. Status kondisi fisik dalam mencapai titik optimal jika memulai latihan sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan. Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian yang berbentuk tes kemampuan. Tes ini dapat dilakukan dalam laboratorium dan di lapangan. Meskipun tes yang dilakukan di laboratorium memerlukan alat-alat yang mahal, tetapi kedua tes tersebut hendaknya dilakukan agar hasil penilaian benar-benar objektif. Menurut Muhammad Sajoto, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seseorang atlet, bahkan sebagai landasan titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Menurut Sugianto, kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung mengembangkan aktivitas psikomotor. Menurut Muhammad Sajoto, kondisi fisik adalah satu satuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka keseluruhan komponen tersebut harus berkembang. B. Kondisi fisik umum. Yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Kelenturan. Kelenturan merupakan efektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengguruan tubuh yang luas. Dalam keseluruhan kegiatan fisik, peranan kelentukan sangat penting terutama pada cabang-cabang olahraga yang banyak menggunakan gerakan sendi. Kelentukan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang gerak sendi. Dalam olahraga, kalau kita bicara mengenai kelentukan atau fleksibilitas, kita biasanya mengacu pada ruang gerak sendi tubuh. Dari beberapa lokasi kelentukan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kelentukan di daerah pinggang, karena yang menentukan untuk semua gerakan adalah kelentukan di daerah pinggang. Pinggang merupakan daerah gerak dari togok manusia, maka kelentukan pinggang disebut kelentukan togok. Kelentukan togok adalah sifat dari togok manusia yang mudah dikelukkan. Dengan demikian,
Jelas bahwa kelentukan memegang peran yang sangat besar dalam mempelajari keterampilan-keterampilan dan dalam mengoptimalkan kemampuan fisik yang lain. Bahkan untuk mengembangkan kemampuan kecepatan. Kelentukan merupakan unsur yang menentukan keberhasilan kecepatan. Dengan kata lain, tanpa kelentukan, Mukhtar mengemukakan kelentukan adalah kemampuan memanfaatkan luas gerak pada persendian secara optimal. Menurut Lutan dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerakan dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian. Kelentukan meliputi seluruh persendian tubuh dari bagian atas sampai bawah, mulai dari kelentukan bagian leher, lengan atau bahu, pinggang, tungkai kaki, persendian pergelangan kaki. Dengan demikian, kelentukan terdapat dari beberapa lokasi tubuh manusia. Dari penjelasan yang di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung mengembangkan aktivitas psikomotor. Kondisi fisik umum dapat dalam senam dasar adalah kekuatan dan kelentukan, sedangkan kondisi fisik khusus adalah daya ledak otot lengan dan daya ledak otot tungkai. Sekian dari penjelasan untuk materi senam pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.